Di awal film, terlihat sekelompok anak muda sedang asik bercanda sambil menceritakan tujuan mereka masing-masing setelah lulus kuliah nanti. Berbeda dengan teman-temannya, gadis bernama Elis hanya berharap dia langsung menikah dan memiliki keluarga yang bahagia. Lalu karena mereka kehabisan air harum dan cuaca di luar sangat dingin, Pekton mengajak teman-temannya segera masuk ke dalam villa sekaligus memeriksa setiap ruangan yang ada di villa ini karena sebenarnya mereka merasa curiga saat seseorang menyewakan villa ini dengan harga yang sangat murah kepada Elis. Kemudian mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Di sini terdapat banyak sekali benda-benda antik dengan bentuk menyeramkan. Lalu Pekton menemukan sebuah kartu yang mirip dengan kartu remi. Melihat benda itu, Heli terkejut dan memberitahu teman-temannya jika ini adalah kartu tarot. Orang-orang di zaman dahulu percaya setiap gambar yang ada di kartu ini bisa meramal nasib seseorang. Mendengar hal itu, Elis menyuruh Heli meramal nasib dia dan teman-temannya menggunakan kartu tarot daripada gabut gak ngapa-ngapain karena di tempat ini tidak ada sinyal internet. Tanpa berpikir panjang, dengan mengikuti cara dari internet, Heli bersama teman-temannya segera memainkan permainan ramalan di kartu tarot. Walaupun terdengar menyeramkan, mereka malah tertawa karena mengira semua ramalan itu tidak masuk akal. Setelah nasib teman-temannya selesai diramal oleh Heli menggunakan kartu tarot, mereka segera tidur karena besok mereka harus pulang dari tempat ini sehingga keadaan tubuh harus fit. Singkat waktu keesokan harinya terlihat mereka mengemasi barangnya masing-masing sambil mendengarkan kisah legenda urban dari radio, dan ternyata permainan kartu tarot adalah salah satu legenda urban berbahaya yang tidak boleh dimainkan oleh siapapun. Lalu di malam hari setelah mereka berada di rumahnya masing-masing, Peggy menelpon Madeline. Dia menyuruh temannya itu datang ke sini karena Peggy merasa ada sesuatu yang aneh di dalam rumahnya dan dia merasa ketakutan. Sementara itu di apartemen lain, Elis yang ingin menelpon Peggy mendengar suara langkah kaki seseorang masuk ke dalam apartemennya. Merasa penasaran, Elis menyalakan lampu untuk memeriksa keadaan. Lalu dia melihat seseorang naik ke atas gudang menggunakan tangga yang terbuat dari kayu, dan saat dia mengikutinya, betapa kagetnya Elis ketika iblis di dalam kartu tarot muncul di hadapannya dan menjatuhkan dia dari gudang sehingga Elis pun meninggal dalam keadaan kepala hancur karena tertimpa tangga. Lalu keesokan harinya, Heli dan teman-temannya yang lain merasa sangat sedih saat mendengar kabar di televisi jika Elis meninggal dalam keadaan mengenaskan. Terutama Heli, dia merasa sangat terpukul karena dia sudah menganggap Elis seperti adiknya sendiri. Lalu scene berpindah ke Lucas dan Madeline. Setelah mengantar pacarnya, Lucas pamit karena dia harus segera sampai ke stasiun kereta api dan membeli tiket sebelum jam 10 malam supaya bisa pulang naik kereta. Namun saat sampai di sana, Lucas merasa heran karena tidak ada satupun orang selain dirinya di stasiun ini. Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya Lucas saat melihat sosok iblis menyeramkan dari kegelapan mengejar dirinya. Tanpa berpikir panjang, Lucas segera masuk ke gudang stasiun walaupun di pintunya tertulis dilarang masuk karena sedang ada perbaikan rel khusus kereta pengangkut barang. Dan ketika berada di dalam gudang, Lucas mendengar suara menyeramkan yang mengatakan jika dirinya telah melanggar peraturan. Lalu betapa kagetnya Lucas saat menemukan sebuah koran di sana tertulis jika Lucas sudah meninggal. Dan tiba-tiba saat dia kebingungan, Lucas tertabrak kereta api pengangkut barang yang menyebabkan tubuhnya hancur.
Kemudian di pagi harinya, Haley bersama teman-temannya yang lain berkumpul di kantor detektif untuk memberikan keterangan apa saja yang dilakukan oleh Lucas sebelum dia meninggal tertabrak kereta, karena menurut penyelidikan kedua detektif itu, kemarin Lucas hanya pergi dengan teman-temannya ini. Setelah memberikan keterangan, mereka diperbolehkan pulang karena polisi menyimpulkan jika Lucas melakukan hal itu dengan sengaja untuk mengakhiri hidupnya. Dan saat berkumpul di rumah Haley, Peyton merasa tidak percaya jika sahabatnya Lucas melakukan diskon nyawa. Haley pun teringat dengan permainan kartu tarot yang merupakan salah satu legenda urban terlarang. Mungkin saja Alice dan Lucas dihabisi oleh iblis di dalam kartu tarot karena nasib buruk mereka sudah diramal oleh Haley menggunakan kartu itu. Merasa yakin, Haley segera membuka laptop dan mencari informasi di internet tentang permainan kartu tarot. Dan ternyata permainan itu dulu dilakukan oleh seorang penyihir untuk berkomunikasi dengan sosok iblis menyeramkan yang bisa memberikan kutukan. Dan setelah mendapatkan alamat dari si penulis artikel di website internet tadi, mereka segera bergegas pergi ke sana untuk mencari lebih banyak informasi tentang permainan kartu tarot karena Haley khawatir dia dan teman-temannya saat ini sedang dikutuk karena melanggar aturan. Lalu saat mengetuk pintu rumah, seorang nenek keluar dan bertanya apa tujuan mereka datang ke sini. Haley menjawab dia ingin tahu apakah kutukan permainan kartu tarot itu nyata atau tidak. Mendengar pertanyaan tersebut, si nenek memberitahu mereka 30 tahun yang lalu di kota London, Inggris, sekelompok anak muda memainkan permainan kartu tarot dan mereka meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Hanya ada satu yang selamat, yaitu dirinya. Lalu dia juga menceritakan kisah awal mula kartu tarot menjadi benda terkutuk. Di tahun 1940, seorang raja memanggil wanita penyihir untuk meramal istrinya yang sedang sakit parah menggunakan kartu tarot. Namun beberapa kali diramal, istri sang raja selalu mendapatkan nasib kematian. Dan saat sang istri meninggal, raja itu malah menyalahkan si penyihir. Bahkan dia menghabisi nyawa anak penyihir itu, yang membuat si wanita penyihir merasa sangat sedih dan mengutuk semua orang yang memainkan kartu tarot akan meninggal dengan cara yang mengenaskan seperti dia dan putrinya. Setelah selesai menceritakan semua yang dia ketahui mengenai kartu tarot, si nenek menyuruh Haley bersama teman-temannya kembali ke villa itu untuk memusnahkan kartu terkutuk yang pernah mereka mainkan. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera bergegas pergi ke sana. Walaupun Peyton tidak percaya dengan kutukan dan dia mengira semua itu hanyalah mitos. Saat dalam perjalanan menuju ke sana, mobil Grand tiba-tiba saja berhenti di jembatan seperti ada sesuatu yang menahannya, dan sungguh bodoh sekali. Madeline yang sangat ketakutan malah keluar dari mobil dan lari untuk menyelamatkan dirinya. Padahal hal itu justru akan mempermudah iblis dari kartu tarot untuk menghabisi dia. Dan benar saja, saat teman-temannya berusaha mengejar Madeline, iblis berwujud kelelawar datang, mengikat leher Madeline dan membawanya terbang, sehingga wanita itu meninggal dengan cara kepala tergantung. Melihat kejadian tragis yang menimpa temannya, Peyton merasa ketakutan. Dia malah lari dan mengatakan ingin pulang ke apartemen karena Peyton mengira berada di apartemen jauh lebih aman daripada harus kembali ke villa terkutuk itu. Lalu saat dalam perjalanan pulang, Peyton merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, dan benar saja sosok badut menyeramkan terus mengikuti Peyton sampai ke apartemen. Dan sialnya, saat Peyton masuk tidak ada satupun orang di apartemen ini selain Peyton.
Melihat badut menyeramkan itu terus mengejar dirinya, Peyton segera masuk ke dalam lift dan berniat pergi ke lantai 3 untuk menghubungi staf apartemen. Namun anehnya, lift ini malah mengarah ke lantai nomor 5 dan ternyata si badut sudah terlebih dahulu berada di sana sedang menunggu Peyton. Saat iblis badut itu lari ke arahnya, Peyton baru menyadari jika kutukan kartu tarot benar-benar nyata. Dia juga menyesal karena tidak mempercayai teman-temannya yang melarang Peyton pulang ke apartemen, karena pasti iblis ini sudah berada di sana untuk menghabisi Peyton. Sementara itu, teman-temannya masih dalam perjalanan dan saat sampai ke villa, mereka langsung mencari di internet cara paling ampuh untuk menghapus kutukan. Saat menemukan sebuah artikel yang menyuruh benda terkutuk untuk dibakar, mereka langsung membakar kartu tarot, tapi anehnya kartu itu tidak terbakar sama sekali. Mereka pun bingung harus melakukan apa lagi supaya terlepas dari kutukan itu. Lalu Heli merasa sangat senang saat si nenek datang dan ternyata dari tadi dia mengikuti mereka sampai ke villa ini untuk membantu Heli dan teman-temannya terlepas dari kutukan. Namun saat ritual pengusiran iblis dimulai, dengan mudahnya si nenek dikalahkan oleh iblis itu. Sebelum dia meninggal, si nenek berpesan kepada Heli supaya meramal nasib buruk untuk si iblis supaya iblis itu musnah dan tidak bisa bangkit lagi. Dan karena ritualnya gagal, mereka bertiga segera lari untuk bersembunyi dari arwah si penyihir yang penuh dengan dendam. Namun sialnya, Peggy yang ketakutan malah lari ke ruangan bawah tanah sehingga dia dengan mudah ditangkap oleh sosok iblis dari kartu tarot yang berwujud sebagai pesulap. Setelah itu, Peggy dibawa ke dunia lain untuk dijadikan sebagai bahan pertunjukan di mana tubuhnya akan dibelah oleh iblis ini demi membahagiakan teman-temannya. Terlihat Peggy pun tidak bisa lari karena sekarang dia terjebak di dalam sebuah kotak yang dibuat oleh iblis itu. Saat pertunjukan dimulai, Peggy hanya bisa pasrah, tubuhnya tercabik-cabik oleh gergaji mesin yang dimasukkan ke dalam kotak dan menjadi tontonan yang menarik bagi ribuan iblis. Sementara itu Heli dan Grant mereka bersembunyi di sebuah ruangan. Heli pun meminta maaf kepada temannya ini karena sebenarnya Heli sudah mengetahui jika permainan kartu tarot adalah legenda urban terkutuk, namun dia tidak tahu jika kejadiannya akan mengerikan seperti sekarang. Mendengar permintaan maaf dari Heli, Grant tidak bisa menyalahkan sahabatnya ini karena permainan itu dilakukan atas keinginan mereka semua. Lalu saat arwah si penyihir menemukan persembunyian mereka, Grant berusaha melawannya dan menyuruh Heli segera mencari cara untuk memusnahkan iblis-iblis ini supaya mereka bisa selamat. Kemudian Heli yang teringat dengan pesan si nenek sebelum meninggal, dia kembali ke ruangan tadi dan berniat meramalkan nasib buruk bagi arwah si penyihir yang sedang mengincar nyawa mereka berdua menggunakan kartu tarot. Ketika permainan terkutuk itu dimulai, Heli meramalkan kematian abadi bagi arwah si penyihir supaya tidak bisa bangkit lagi selamanya. Dan benar saja, arwah itu memberontak dan hancur seketika bersama dengan kartu tarot yang terbakar dengan sendirinya, sehingga Heli dan Grant terlepas dari kutukan yang mereka alami. Setelah berhasil melewati kejadian menyeramkan itu, Heli bersama Grant segera keluar karena sepertinya villa ini akan terbakar. Dan betapa kagetnya mereka berdua karena Peyton ternyata masih hidup. Peyton pun mengatakan dia diselamatkan oleh arwah Lucas yang datang saat iblis berwujud badut ingin menghabisi nyawanya. Mendengar hal itu, Heli dan Grant pun tertawa dan film pun berakhir.